Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ukhwan dari Gresik, silahkan apa yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat siang, Kang. Ini, Kang, saya mau bertanya tentang satu ayat yang menerangkan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Tentu saja kalau dipandang dengan pandangan hakikat, maka tak ada satupun makhluk yang mampu merubah ketentuannya Allah. Terus menurut Akang gimana hakikatnya? Tolong diterangkan ya, Kang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kang Ukhwan. Pada intinya di dalam Al-Quran itu 99% itu berisikan syariat, yang 1% babakan hakikat dan ma'rifatnya. Memang di dalam kemanusiaan, di dalam hukum manusia, bila kita tidak merubah nasib diri kita sendiri, maka ya tidak akan berubah. Ini di dalam sudut kemanusiaannya. Akan tetapi di dalam sudut hakikatnya, Allah sering menyebutkan Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi segala sesuatu, yakni termasuk manusia, itu semuanya di dalam kekuasaan Allah, di dalam kekuasaan penciptanya, di dalam kekuasaan hayatullah. Jadi pada intinya seluruh pergerakan yang digerakkan oleh badan-badan manusia itu sudah dikuasai oleh penciptanya. Karena selama ini yang wujud di hati kita masih diri manusianya, maka keluarlah ayat itu. Allah tidak akan merubah nasib seseorang apabila seseorang itu tidak merubahnya. Bila manusia sudah menyadari atas kekuasaan Tuhannya, bila manusia sudah menetapkan pada hatinya la haula wala quwwata illa billah, maka putuslah daya upaya manusianya, maka putuslah kewujudan diri manusianya, maka putuslah kehidupan diri manusianya, maka putuslah daya upaya dan ikhtiar manusianya. Bila sudah di hati manusianya la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim,
Maksudnya manusianya sudah pensiun jadi Allah. Karena manusia itu tidak mentuhani dirinya sendiri. Selama ini kan kita selalu mentuhani, menguasai diri kita sendiri. Buktinya Allah sebagai Tuhan sudah kita gaibkan, sudah kita tiadakan di hati kita. Karena selama ini hati kita tidak rela dan tidak ridho bahwa Allah itu kuasa atas diri kita. Selama ini kitalah yang merasa kuasa, kitalah yang merasa mengubah segala sesuatunya, kitalah yang merasa bisa merubah keadaan-keadaan kita. Karena selama ini kitalah yang merasa memiliki seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan. Pada intinya seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan kembali roji'unya bukan kepada Allah, akan tetapi pulang dan roji'unya kembali kepada hawa nafsu kita sendiri. Terbukti di dalam sholat, puasa, ibadah lainnya, di hati kita bergema linafsi. Ini sholatku, ini ibadahku, ini puasaku, ini kerjaku, ini kayaku, ini miskinku, hamba. Selama ini kita masih mentuhani seluruh keadaan-keadaan diri kita. Pada intinya selama ini kita masih belum bertuhankan Allah. Kita masih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Maka dari itu Allah lepas tangan. Jadi ketika hamba masih mentuhani dirinya sendiri, maka disuruh berubah oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasibnya seseorang bila bukan orang itu yang merubah. Karena selama ini kitalah yang wujud menjadi Allahnya di hati kita. Sedang Allah kita gaibkan kuasanya, kita gaibkan kewujudannya di hati kita. Maka dari itu turunnya ayat itu agar manusia, tujuannya agar semua manusia sadar bahwa manusia itu ada yang mentuhani, yaitu pencipta dirinya. Suasana hati kita selama ini seolah-olah kita ini tercipta dengan sendirinya, seolah-olah diri kita tidak ada yang mencipta. Terbukti Allah pencipta diri kita, kita tiadakan kehadirannya di hati kita, kita gaibkan kehadirannya di hati kita. Inilah bukti bahwa selama ini seolah-olah hati kita ini tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan Allah. Hanya omong kosong saja selama ini. Kita manusia ciptaan Allah, hanya omong kosong saja. Akan tetapi praktek hati kita selama ini mentuhani seluruh keadaan-keadaan kita sendiri. Kita tidak menghadirkan Allah sebagai Tuhan, sebagai penguasa, sebagai pencipta di hati kita, malah kita menghadirkan benda yang mati, yakni hawa nafsu kita ini. Diri manusia kita yang fana ini kita jadikan Tuhan, kita jadikan tauhid di hati kita selama ini. Kita jadikan berhala-berhala kita di hati ini. Maka dari itu kembalilah kepada hakikat diri sejati manusia kita yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup. Maka ketika sudah kembali semua itu, maka nyatalah Allah
maka nyatalah kewujudan Allah, maka nyatalah kehidupan Allah, dan maka hadirlah Allah di alam semesta ini bagi kita. Akhirnya kita akan menjadi Abdullah, akan menjadi hamba Allah yang selalu tunduk patuh dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Perintah secara syariatnya, secara badaniahnya, ya melaksanakan seluruh perintah-perintah agama, yakni sholat, puasa, zakat, haji, ibadah-ibadah yang lainnya. Ini perintah dalam babakan badaniah, perintah yang kita contoh dari Dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad, karena Dohiriyah Kanjeng Nabi Muhammad dulu juga mengerjakan yang demikian. Akan tetapi kita selama ini luput memandang dalam keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad. Bagaimana keadaan Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat? Apakah keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad ketika sholat, ketika puasa, ketika beribadah yang lain seperti keadaan hati kita? Yang selalu hati kita ini mensekutukan Allah dengan diri kita. Bolehlah dikatakan badan-badan ini telah Islam di sisi manusia, akan tetapi hati kita selama ini masih kufur kepada Allah. Hati kita masih mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri selama ini. Terbukti kehadiran selama ini di hati ini hadir siapa? Yang hadir manusianya ataukah Allah sebagai pencipta manusianya yang berkuasa atas manusianya? Selama ini yang hadir di hati kita kan kita sebagai yang dicipta, sebagai makhluk yang hadir, yang seolah-olah mentuhani seluruh keadaan dan pergerakan badan-badan ini. Marilah kita kembali kepada Allah dengan cara kita kembalikan seluruhnya amanah Allah. Wujud itu amanatullah, milik Allah. Hidup itu amanatullah, milik Allah. Kuasa itu kuasa Allah, milik Allah, bukan milik manusianya. Bila kita masih merasa memiliki sifat-sifatnya Allah, berarti yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita, akan tetapi yang mentuhani badan ini adalah diri manusia kita sendiri. Inilah yang disebut iblis dan setan yang nyata, bahwa sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Jadi iblis setan itu tidak gaib, akan tetapi iblis setan itu, kata Allah, itu nyata. Siapa iblis setan itu sebenarnya? Dialah diri kita sendiri. Selagi posisi Allah masih kita akui sebagai posisi diri kita, sifat-sifatnya Allah kita akui sebagai sifat diri kita. Inilah yang dimaksud iblis dan setan yang nyata. Semoga kita selalu dibimbing oleh Allah. Demikian sahabat. Apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Kang atas penjelasannya. Dan kita ambil kesimpulan dari ayat ini bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Jadi kelihatannya
hakikatnya Allah ini yang mengikuti makhluknya, bukan makhluk yang mengikuti Allah. Padahal hakikatnya tidak bergerak sebiji zarah pun tanpa izin Allah. Karena apa? Karena kedudukan makhluk itu sendiri sudah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya, tak mampu berkehendak, berikhtiar, tak mampu, karena semua itu milik Allah sendiri. Terima kasih Kang atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus Abdul Halim. Ini Gus, peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan sampai di Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad itu kan melihat Allah. Kan Allah itu tidak berbentuk apa-apa. Kok bisa Nabi Muhammad itu melihat Gusti Allah Ta'ala Azza wa Jalla? Bagaimana? Begitu. Terima kasih. Waalaikum. Yang ditanyakan saya bukan bersimpuhnya, melihat Allah itu. Dan lagi semua manusia atau umat Islam yang masuk surga nanti kan juga melihat Allah Subhanahu wa taala di jannah begitu. Tolong di Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Baidawi dari Rembang. Bismillahirrahmanirrahim. Tak satu pun manusia di dunia ini yang bisa bertemu dengan Allah. Tak satu pun manusia di dunia ini berjumpa dengan Allah. Dan tak satu pun manusia di dunia ini bisa memandang wajah Allah, kecuali diri manusianya sudah kembali ke asalnya, yakni diri manusianya sudah melewati pintu kematian, yakni manusianya sudah kembali kepada hakikat diri sejatinya. Di manakah hakikat diri sejati manusia itu bertempat? Diri sejati manusia itu bertempat di dalam sifat-sifat muhal bagi Allah, yakni kebalikan dari sifatnya Allah. Selama ini kita tidak terasa bahwa selama ini kitalah yang menjadi Allah. Coba hayati, coba sadari. Yang wujud selama ini di hati kita, manusia kita. Yang hidup selama ini di hati kita, manusia kita. Yang merasa kuasa selama ini di hati kita, manusia kita.
Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah di hati kita, sedang selama ini sementara kita berposisi sebagai Allah, kita tidak terasa. Untuk memandang Allah, untuk menyaksikan Allah, untuk bertemu dengan Allah, untuk mengingat Allah, maka kita wajib kembali kepada hakikat diri sejati manusia kita. Bila Allah yang wujud, maka manusia harus tidak wujud, tidak ada. Nah, selama ini kan yang merasa wujud kan bukan Allahnya di hati kita. Sedang Allah kewujudannya kita tiadakan, kita goibkan. Selama ini yang wujud di hati kita adalah diri manusia kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah sedang sementara selama ini kita berposisi sebagai Allah? Bila kita ingin menyaksikan Allah, bila kita ingin berzikir kepada Allah, bila kita ingin mengingat Allah, maka kembalilah kepada kegoiban diri manusia kita. Kembali kepada kematian diri manusia kita. Jika Allah yang hidup, maka sebaliknya ciptaan ini tak hidup, yakni mati. Apabila di dalam hati kita masih berposisi sebagai Allah, yakni kitalah yang merasa hidup, maka Allah tiada bagi kita. Karena yang memposisikan sebagai Allah di hati kita selama ini, ya manusia kita sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa mengingat Allah sedang kita tidak pernah berjumpa dengan Allah? Maksudnya berjumpa itu kembalilah kepada sifat hakikat diri manusia kita yang tak ada dan yang gaib. Maka nyatalah Allah bagi kita. Maka nyatalah Allah dengan kewujudannya. Maka nyatalah Allah dengan zahir batinnya. Seperti saat bayi dulu. Kenapa bayi itu disebut suci? Padahal bayi itu tak pernah sholat. Padahal bayi itu tak pernah puasa. Padahal bayi itu tak pernah beribadah apapun. Kok disebut suci? Karena saat bayi itu hidup dan badan ini masih suci dari pengakuan diri manusia kita. Karena saat bayi itu hidup dan badan itulah dohir batinnya Allah. Hidup hayatullah, badan ini bukti ciptaan Allah. Jadi ketika badan ini sudah tercipta, maka terbuktilah segala sesuatu ciptaan Allah yang kita pandang. Ada gunung, ada lautan, ada hutan, ada persawahan, ada manusia, ada hayawan, ada tumbuhan, ada mobil, bangunan, pesawat, dan sebagainya. Segala sesuatu akan terwujud. Dengan apa? Dengan badan ciptaan Allah ini. Tanpa badan ini, maka segala sesuatu tak akan terwujud. Tanpa hidup, tanpa Allah, maka badan-badan ini pun tak akan terlahir. Jadi yang dimaksud menyaksikan Allah itu adalah ketika di hati kita sudah kita relakan, sudah kita ridhokan bahwa kewujudan diri manusia kita ini tidak ada, yakni Adam. Bahwa kehidupan manusia ini tidak ada.
Maksudnya manusia itu bersifat mati. Jadi kembalilah kepada sifat sejati diri manusia kita. Agar apa? Agar nyata wujud kehidupan Tuhannya. Jadi di alam semesta ini yang ada hanya wujudullah. Dengan wujud Allah lah maka terciptalah badan ini. Dengan wujud hidup Allah lah maka terciptalah segala sesuatu yang kita pandang, yang kita dengar. Semuanya wujud karena diwujudkan oleh yang laisa kamislihi syai'un, yakni hidup ini. Coba kita hayati, coba kita tafakuri. Seumpama kita mengaku mempunyai sifat hidup, coba kita cari bagaimana sih rupa hidup kita, bagaimana sih wajah hidup kita, bagaimana sih bentuk hidup kita, bagaimana sih warna dan rasa hidup kita sendiri. Bila memang hidup ini milik kita, pastilah kita tahu. Akan tetapi selama ini kita tidak tahu menahu siapa sih hidup ini, bagaimana bentuk rupa dan warnanya, kita tidak tahu. Tapi kita mengaku-akui bahwa diri manusia inilah yang hidup. Seumpama logikanya, seumpama memang hidup ini hidup manusia kita, ketika kita masih di dalam tanah, apakah kita masih ingat? Bila memang hidup ini hidup manusia kita, ketika di dalam tumbuhan, apakah kita masih ingat kehidupan kita ini? Ketika di saat buah-buahan, sayuran dan padi, apakah kita masih ingat hidup ini? Ketika setelah menjadi sperma dan sel telur, apakah kita masih ingat dan menyaksikan saat itu? Hingga sampai menjadi bayi yang baru terlahir ke dunia, apakah kita masih ingat? Bila memang hidup ini milik kita, tentunya kita tak boleh lupa. Tentunya kita wajib ingat terus. Sejak dari tanah, perjalanan cikal bakal badan ini dihidupkan oleh Allah dari tanah hingga menjadi bayi. Seluruhnya adalah hayatullah, hidupnya Allah, ruhullah. Bukan hidup manusia kita, bukan badan manusia kita. Maka dari itulah ketika bayi terlahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi terlahir dalam keadaan suci bersih dari pengakuan diri manusianya. Maka dari itu, bila ingin memandang wajah Allah, bila ingin bertemu dengan Allah, bila ingin mengingat berzikir kepada Allah, maka kembalilah dulu ke alam asli kita, yakni lewat pintu kematian. Matikanlah dirimu sebelum kau dimatikan, hisaplah dirimu sebelum kau dihisap. Jadi kembalilah ke alam asalnya, maka nyatalah wujudnya Allah, maka nyatalah hidupnya Allah, maka nyatalah kuasanya Allah, maka nyatalah ilmunya Allah, maka nyatalah penglihatan Allah, maka nyatalah pendengaran Allah, maka nyatalah kehendak daya upaya dan ikhtiar Allah, dan maka nyatalah kalamullah. Inilah yang dimaksud bertemu Allah. Jadi bertemu itu bukan tatap mukanya dua pihak. Karena pada anggapan manusia, karena dinisbatkan kepada manusianya, seolah-olah bertemu Allah itu bertemu antara dua pihak. Ada Allah, ada hamba, ada khalik, ada makhluk. Akan tetapi sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu wajib melewati pintu kematian. Kematian li nafsinya, hawa nafsunya.
pengakuan dirinya. Setelah itu maka nyatalah lillahi ta'alanya, nyatalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dimaksud pertemuan dengan Allah itu adalah ketika manusia kembali kepada hakikat diri sejati manusianya yang tak ada, yang gaib, yang mati dan sebagainya. Begitu sahabat, semoga bisa dipahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Gus. Sangat gamblang sekali pemaparannya Gus Abdul Halim. Terima kasih Gus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Alhamdulillah. Sangat dimengerti. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ada lagi Gus. Yang pas artinya Allah Akbar itu apa? Terima kasih Gus. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang dimaksud Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Coba kita hayati di dalam hati kita yang terdalam. Bila tidak ada hidup, apakah ada kata-kata Allahu Akbar? Berarti yang memahabesarkan Allah itu bukan manusia. Akan tetapi yang memahabesarkan Allah itu adalah zatnya sendiri, yakni hayatullah. Tanpa hidup yang ada di badan ini, maka kita semua takkan bisa berkata Allahu Akbar. Jadi hakikatnya yang memahabesarkan Allah ya Allah sendiri. Tergantung di hati kita. Jika di hati kita yang masih wujud menjadi Tuhan adalah diri kita sendiri, yang berasa wujud, yang berasa hidup, yang berasa berkuasa atas perkalaman kita, maka hakikatnya meskipun kita membaca Allahu Akbar, hakikatnya yang dimahabesarkan adalah hawa nafsunya, bukan Allahu Akbarnya. Karena tergantung yang wujud di hati kita ini siapa, yang hudur di hati kita ini siapa, hawa nafsu atau Allah. Ketika di dalam hayat ini adalah hayatullah, maka pas Allahu Akbar, Allah maha memahabesarkan diri zatnya sendiri. Akan tetapi bila manusia masih merasa jadi Tuhan, maka tak akan mampu memahabesarkan Allah kecuali memahabesarkan dirinya sendiri. Contoh, ketika sholat Allahu Akbar, terbukti di dalam sholat siapa yang memahabesarkan diri? Yang kita maha besarkan di dalam sholat selama ini adalah diri kita lah yang maha besar, yang maha bisa mengerjakan sholat, yang maha bisa memberdirikan badan, yang maha bisa merukuk sujudkan badan selama ini. Dan kita akui sholat itu adalah sholat kita yang sholat. Inilah yang dimaksud linafsi. Jadi sholatnya tidak sampai kepada lillahi ta'ala, karena yang khudur di dalam sholat itu masih hambanya lah yang mentuhani sholat itu.
Demikian sahabat, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abah Kalim. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Ulin Nuha dari Kota Jombang. Yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membedakan antara bisikan Allah sama bisikan setan? Karena terkadang dalam hati ini ada perintah untuk melakukan sesuatu, tapi masih mamang apakah itu bisikan dari Allah atau bisikan dari setan. Dan terkadang juga di dalam hati ini ada nid bahwasanya af'al ini adalah af'al Allah. Peran ini hanyalah peran Allah. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam, Mas Ulinuha dari Jombang. Untuk mengetahui perbedaannya bisikan di hati ini, bisikan Allah atau bisikan hawa nafsu, semua tergantung di dalam hati kita sendiri. Yang hidup itu siapa? Bila yang hidup ini masih hambanya, maka semua gerakan, semua kerenteknya hati, semua kehendak hati ya dari makhluknya yang merasa berkuasa. Akan tetapi bila makhluknya, bila diri kita sudah tak merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, maka seluruhnya kerentek kehendak yang ada di hati inilah kehendak Allah. Jadi pada intinya saksikan dulu siapa yang jadi Tuhan di hati kita. Diri kita sendiri yang jadi Tuhan, ataukah kita sudah dituhani Allah, yakni dengan syarat manusianya sudah kembali ke asalnya, yakni kegoiban, ketiadaan, yang nyata, yang wujud, yang hidup hanya Allah. Bila yang nyata, yang wujud, yang hidup hanya Allah di hati ini, maka benarlah seluruh kehendak, seluruh kuasa, seluruh pandangan, pendengaran dan perkataan, semua itu adalah Allah. Demikian Kang Mas, semoga bisa dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.